Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Semagrib. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, pernah gak sih kalian pergi ke pasar malam dan nyobain wahana rumah hantu? Sebuah wahana yang menghadirkan sosok-sosok hantu yang memang bukan hantu sungguhan, tapi mungkin hanya manusia atau boneka yang berdandan atau dibuat seakan-akan mirip dengan hantu. Tapi itu berhasil membuat kita ketakutan, lari-lari, atau bahkan jerit-jerit. Bener gak sih? Pernah gak sih kalian kayak gitu? Nah, dalam pengakuan beberapa orang, ada juga yang saat mereka mencoba wahana rumah berhantu, bukan hanya hantu bohongan yang mereka lihat, tetapi mereka benar-benar bertemu dengan hantu sungguhannya. Ini juga sama terjadi pada seseorang yang bernama Rudy di daerah Jawa Barat. Pada saat itu dia dan teman-temannya sedang pergi ke pasar malam yang tidak jauh dekat dengan rumahnya. Ceritanya seperti apa? Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak pernah ketinggalan video dari kita. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berawal dari seseorang bernama Rudy dan teman-temannya yang hendak pergi ke pasar malam yang tidak jauh di dekat rumahnya di daerah Jawa Barat. Waktu itu saya dan teman-teman jam 9 malam janjiannya. Begitu sampai kita mencari dan masuk wahananya. Tempatnya agak paling belakang, mungkin biar lebih sedikit serem kali ya, ujar Rudy. Menurut pengakuannya, malam hari memang menambah suasana mencekam, sehingga lebih meningkatkan adrenalin. Dalam wahana tersebut, terdapat beberapa ruang dengan lorong-lorong sebagai pemisahnya. Suasananya pun dibuat seperti rumah tua yang sudah tidak terawat. Beberapa hantu-hantu yang menurutnya terlihat sangat menyeramkan, seperti ada kuntilanak, pocong, dan tuyul. Tapi Rudy yang pada saat itu posisinya paling belakang menemukan ada hantu lain. Saat Rudy sedang berjalan, tiba-tiba dia merasa ada yang menggenggam tangannya dari arah belakang. Dia pun kaget, karena terlihat sosok nenek-nenek menggunakan kain dan baju zaman dulu, dengan rambut terurai berantakan sambil membungkuk. Rudy pun berpikir bahwa nenek-nenek itu adalah salah satu pemeran di wahana itu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya karena tertutupi rambut yang acak-acakan, tapi salah satu yang dia ingat adalah tangan nenek tersebut yang keriput dan kuku tajam, bahkan nenek itu sempat tertawa lirih. Rudy pun tertahan, karena menuntun nenek itu berjalan perlahan dan tertinggal sangat jauh dengan teman-temannya. Teman-temannya baru sadar setelah berada di luar wahana tersebut, dan akhirnya melapor kepada petugas yang ada di pintu keluar. Mereka pun menjadi orang terakhir yang masuk ke wahana tersebut karena akan segera ditutup. Akhirnya petugas pun masuk dan menjemput Rudy. Mereka menemukan Rudy berada di lorong sedang berjalan lambat. Saat bertemu dengan petugas, Rudy mengaku lemas setelah nenek-nenek tersebut memegangi tangannya. Meskipun nenek-nenek itu sudah tidak tampak saat Rudy melihat ke arah belakang. Petugas pun heran mendengar cerita Rudy, karena dalam wahana tersebut tidak ada pemeran hantu nenek-nenek. Bahkan beberapa pegawai lainnya pun berdatangan karena heran mendengar cerita Rudy. Semua pegawai itu bilang bahwa tidak ada pemeran hantu yang Rudy ceritakan. Tapi tangan kanan Rudy yang tadi digenggam memang tampak merah, berbentuk tangan dan ada luka goresan seperti terkena kuku. Rudy yang langsung lemas setelah mendengar penjelasan petugas langsung diberikan minum. Dia bahkan harus diantar pulang oleh teman-temannya karena masih syok lantaran bertemu hantu sungguhan di wahana tersebut. Kalau ingat itu, sampai sekarang juga masih gemetaran. Gak nyangka aja malah ketemu hantu beneran, ujarnya. Wow, takut sih, lumayan. Memang sih di Indonesia itu cerita-cerita hantu, cerita-cerita mistis menjadi salah satu cerita yang sangat digemari oleh masyarakat. Bahkan ada beberapa orang yang sampai rela
datang ke tempat-tempat seram hanya untuk membuktikan keberadaan mereka gitu. Alasannya bermacam. Ada yang sebagai hiburan lah, ada yang ingin membuktikan bener nggak sih gitu. Bahkan ada juga yang sampai rela uji nyali di tempat berhantu misalnya, hanya untuk menguji adrenalin. Ya seperti si Rudy ini dalam kasus ini, dia pergi ke rumah hantu menguji adrenalin, tahu-taunya ketemu hantu beneran, bener kan? Tapi dalam beberapa kasus memang banyak sih ya, bukan hanya si Rudy ini yang mengalami, banyak yang memang mengaku ternyata bukan hanya ada hantu bohongan gitu, tetapi ada sosok yang tidak diundang pun kadang ikut hadir gitu. Kenapa bisa demikian? Mungkin karena mereka merasa terpanggil, atau mereka merasa tersinggung, atau bahkan mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka sebenarnya memang ada gitu. Nah, hanya satu hal yang mesti kita ingat adalah bahwa di dunia ini kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Meskipun kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Karena memang Tuhan bukan hanya menciptakan manusia, tetapi juga menciptakan jin untuk menggoda dan menakut-nakuti manusia. Segitu aja video kita hari ini. Seperti biasa, buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor yang mau berbagi ceritanya kepada kita, bisa dikirim ke emailnya si Maghrib atau ke Facebooknya si Maghrib. Segitu aja video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.